Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna seperti abduhu wa waliyuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina seperti waliyullah wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Hadirin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan surat Ali Imran ayat 31 tentang cinta. Namun kita menggunakan metode spiritual, religi, dan intelektual. Artinya spiritual itu kita convert dengan teologi tentang ketuhanan, langit. Religi kaitannya dengan Al-Quran. Intelektual kita bedah secara keilmuan. Mengawali dari pembahasan tentang cinta ini, firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran ayat 31, yang artinya Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan Muhammad, apabila kalian ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka akan dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan diampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Ali Imran ayat 31. Dalam kaitannya dengan cinta ini, maka sebenarnya kita menggunakan porsi. Jadi cinta itu kita porsikan. Karena dengan kita memporsikan cinta ini akan memberikan kenyamanan, kewaspadaan, dan juga sekaligus mendapatkan porsi yang tepat. Porsi-porsi ini diantaranya cinta kepada Allah itu 100%, bahwa kita ini makhluk yang diciptakan oleh Allah. Penciptaannya sangat-sangat tunggal akan aktivitasnya. Hanya Allah yang menciptakan, menyebabkan kita lahir ke dunia, dan kita berjalan sesuai dengan hukum-hukumnya Allah. Dan ketika nanti di akhirat kita juga akan menghadap Allah. Maka selayaknya cinta kepada Allah itu 100%. Jadi cinta kepada Allah adalah porsinya 100%. Kemudian cinta kepada orang tua itu kita porsikan 90%. Asbab hidupnya kita di dunia ini lewat kedua orang tua kita, yang mengukir jiwa, yang mengukir badan, dan juga raga kita ini adalah kedua orang tua kita. Asbab kita dilahirkan dari kedua orang tua kita ini, maka itu menjadi makhluk yang sempurna, lahir ke dunia dengan sangat sempurna. Dari lahir diopenin, dirawatin, dibesarkan kedua orang tua kita, dan jasa-jasa orang tua kita itu sangat-sangat besar dan tidak akan mungkin kita bisa bayar.
Maka dari itu, porsi cinta kepada orang tua dalam bentuk apapun itu 90%. Nah, kenapa kok masih ada 10%? Karena boleh jadi kita ini dengan orang tua kita berbeda pendapat, berbeda tentang akidah, beda prinsip hidup. Maka perbedaan-perbedaan itu tentu kita kasih porsi kebebasannya 10%, sehingga 90% kita fullkan porsi cinta kita kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun sudah tiada. Yang masih hidup kita berbuat baik dengan segala kemampuan kita. Kemudian yang sudah tiada, yang sudah pulang ke rahmatullah, tentu dengan amaliyah-amaliyah sebagai anak kita persembahkan, kita hadiahkan, kita kirimkan kedua orang tua kita. Bahkan orang tua kita lah yang punya hak juga terhadap amaliyah kebaikan kita. Insya Allah orang tua kita ini semua, baik yang masih hidup di dunia maupun yang setelah pulang ke rahmatullah, tetap dalam cinta yang sempurna terhadap anak-anaknya. Kemudian cinta kepada anak itu porsinya 80%. Kenapa kita porsikan 80%? Karena anak ini memiliki jalan hidup sendiri, memiliki alur mungkin kemampuan yang berbeda dengan orang tua. Jadi kita sebagai orang tua ini punya kewajiban adalah mendidik, membekali, dan juga kita memberikan keluasaan anak-anak kita ini untuk mengambil sikap dalam kehidupan. Jadi porsinya 80%, berarti ada 20%. 20% itu berarti kita memiliki tendensi untuk kebebasan, diberikan kebebasan memilih pekerjaan, memilih pasangan hidup, dan juga memilih hobi dan sekaligus semuanya, namun tetap dalam koridor kebaikan. Maka dari itu kita sebagai orang tua terhadap anak itu porsinya 80%, berarti harus kita jaga, kita juga awasi, kita monitor, karena anak itu ibarat tanaman ya, yang harus kita pelihara dengan sangat baik. Kalau jauh kita deketin, kalau dekat kita membanggakan juga, sekaligus memberikan porsi-porsi mereka, sehingga anak-anak kita tumbuh berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan juga sesuai dengan keahlian dimiliki, dan kita kawal sampai tuntas jenjang rumah tangga dan punya keluarga yang baik. Maka porsinya 80% karena statusnya adalah darah daging kita sendiri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian porsi suami istri itu 70%. Kenapa suami istri 70%? Karena sebenarnya ikatan suami istri itu adalah ikatan yang disyariatkan dengan ijab qabul. Jadi di situ ada ikatan yang kokoh, namanya mitsaqon walido.
kekuatannya kokoh ketika ijab kabul, maka saat itu kita memiliki ikatan yang kokoh suami istri dan kita porsikan 70. Kalau anak tadi 80 itu karena darah daging kita, kalau istri itu 70. Karena ada kalanya istri itu bisa menjadi mantan. Ya, ada mantan istri karena bercerai. Namun kalau anak dan orang tua itu tidak pernah ada mantan. Maka dari itu kita porsikan 70. Dalam suami istri tentu dalam perjalanannya ada yang senang, nyenengin, tapi ada juga yang tidak senang dan tidak menyenangkan. Karena kita tahu porsinya 70, maka yang tidak menyenangkan itu kita abaikan. Kita kasih porsi 30. Tapi kita melihat yang senang, yang menyenangkan aja. Sehingga titik temunya adalah menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Sakinah maknanya adalah tenang, mawaddah dasarnya cinta, warohmah kasih sayang. Jadi ketenangan, kemudian cinta kasih sayang ini kita pupuk, kemudian diporsikan 70, namun punya slogan yang luar biasa, yaitu baiti janati, rumahku adalah surga bagiku. Karena itu suami istri ini adalah bagian dari kontrak yang memang diikat dengan ikatan syar'i yang kokoh dan menjadi saling melengkapi kekurangan dan juga saling melengkapi dan juga saling mensupport satu dengan yang lainnya. Selebihnya itu porsi cintanya di bawah. Jabatan, keuangan, dudukan, fasilitas yang lain itu di bawah dari 70. Maka dari itu porsi ini kita gunakan untuk penyejuk jiwa. Porsi ini kita gunakan untuk nyender. Jadi porsi cinta yang paling full adalah ke Gusti, ke Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tua 90, anak 80, maka suami istri itu 70. Ketika kalian punya masalah dengan orang tua, punya masalah dengan anak, punya masalah dengan suami istri, masih ada yang paling cinta kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dengan prinsip sinar datang sama dengan sinar pantul, kalau kita cinta kepada Allah 100%, maka Allah akan cinta kepada kita lebih dari 100%. Nah, porsi-porsi inilah sebenarnya bagian dari penyelarasan dalam kehidupan, dan ini nanti akan menjadi kenyamanan, kesejukan, dan kebaikan buat kita. Kalau kita nggak senang dengan perilaku orang tua kita, nggak senang dengan perilaku anak kita, nggak senang dengan perilaku suami istri, suami kepada istri, istri kepada suami, maka ada yang paling menyenangkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama menuju kepada cinta yang hakiki, yaitu cinta kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah cinta ini bagian dari power yang menjadi asbab kebaikan seluruh kehidupan. Dengan prinsip yang sederhana, apabila cinta kita kedepankan, maka hilang yang namanya jelek, buruk, itu hilang semua.
Tapi kalau benci yang kita kedepankan, maka tidak ada kebaikan sedikit pun yang mampir kepada kita. Karena hidup ini sangat singkat. Kita melayani kebaikan, mengurangi keburukan, maka penuhilah hati kita dengan cinta yang sempurna, yaitu cinta yang full, yang tidak ada batasnya, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita semuanya ini mendapatkan berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.